Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikianlah dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Rancangan untuk hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita sulit untuk memahami apa yang sebenarnya Tuhan sedang rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita berpikir bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang baik-baik saja menurut kemanusiaan kita. Sehingga kita berpikir bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, maka segala masalah, persoalan akan hilang. Ternyata di dalam setiap rancangan itu banyak yang bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sehingga terkadang kita sulit untuk memahami apa sebenarnya rancangan Tuhan, apa sebenarnya yang mau diperbuat oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita sering akhirnya memberontak kepada Tuhan dengan apa yang kita hadapi. Sehingga ketika kita menghadapi suatu kesulitan, tantangan, kesedihan, duka cita, dan lain sebagainya, kita akhirnya mengatakan, kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa rancangan-Mu begitu menyakitkan dan memedih, begitu pedih di dalam hati kami? Sehingga kita tidak menerima apa yang Tuhan rancangkan. Padahal firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai kamu berarti mengenai diriku, dirimu, dan kita semua sebagai orang percaya. Berarti Allah tahu apa yang mau Ia katakan, dan Allah tahu apa yang mau Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Sehingga Allah mau mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi tantangan yang terpahit sekalipun, kita menghadapi kedukaan yang begitu memedihkan sekalipun, Tuhan mau mengatakan, rancangan yang dibuat oleh Allah adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang akan membentuk damai yang pada awalnya kita rasakan adalah suatu musibah yang begitu berat. Suatu musibah yang begitu menyakitkan hati. Tapi Allah mau mengatakan bahwa rancangan yang Ia perbuat itu adalah rancangan damai sejahtera. Sehingga apa yang kita pikirkan itu adalah kecelakaan, itu adalah musibah, akhirnya Tuhan rubah. Karena itu Allah mengatakan, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang dibuat oleh Allah adalah rancangan damai sejahtera. Ketika kita mau mengerti dan memahami apa yang akan Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, meskipun walaupun kita akan mengalami suatu penderitaan atau tantangan atau kepahitan sekalipun. Karena Allah mau mengatakan itu bukan rancangan kecelakaan. Karena Tuhan mau memperlihatkan di mana Tuhan akan memberikan kepada kita, kepada setiap orang percaya, hari depan yang penuh harapan. Jadi di sini Tuhan mau memperlihatkan bagaimana kita sebagai orang percaya. Orang percaya adalah orang yang hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Orang percaya adalah orang yang meyakinkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghidupi kehidupan kita, ketika kita menghadapi segala persoalan kehidupan kita, maka di situ kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena dengan memiliki pengharapan itu, maka Tuhan berfirman pada nats ini, segala rancangan yang Ia lakukan kepada setiap orang percaya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi hari yang penuh harapan.
Jadi kehidupan kita akan diperbaharui karena kita mengimani bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Karena rancangan yang begitu baik dari Allah, itulah yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan rumah tangga kita, baik dalam kehidupan anak-anak kita, baik dalam kehidupan pekerjaan kita. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami suatu tantangan yang begitu pahit. Tetapi di tengah tantangan itu, Allah mau berpesan kepada kita, tetaplah berpengharapan, karena dengan itu Allah sedang menyediakan hari yang penuh pengharapan itu kepada kita, supaya kita hidup dalam rancangan damai sejahtera Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk hidup di dalam rancangan kasih setiamu. Karena rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukanlah rancangan kecelakaan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk hidup penuh dengan pengharapan kepadamu. Karena Engkau adalah sumber kehidupan dan sumber pengharapan kami. Berkatilah seluruh kehidupan kami, berkatilah seluruh pekerjaan kami, anak-anak kami, dan juga segala perjalanan kehidupan kami. Kiranya kasih setiamu Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.